Bab 1414. Dan sekarang, lebih dari 40 menit telah berlalu sejak kita masuk. Derek menambahkan, bangun secara khusus dengan Abler, dengan rasa dingin yang tak ada habisnya di matanya. Kamu tidak perlu membuatku takut dengan ini. Abel mencibir, dan mengangkat kepalanya dengan suara nyaring, jangan katakan apakah kata-katamu benar atau salah, bahkan jika kamu mengatakan yang sebenarnya, lalu kenapa? Mereka datang dan berani melakukan sesuatu padaku. Tidak selalu. Otot-otot di wajah Derek bergetar, dan dia berkata dengan dingin, mereka tidak mengenali Raja Minyak atau Raja Minyak. Mereka hanya mengenali pemimpin mereka sendiri. Begitu mereka melihat bahwa pemimpin mereka terancam, mereka hampir tidak dapat berkata apa-apa. Sungguh hal yang impulsif. Selain itu, menurut peraturan Amerika Serikat, Anda menculik pejabat tinggi kami, yang merupakan kejahatan yang bisa dieksekusi secara langsung. Kata-kata Derek setengah benar, sengaja mengintimidasi Habel dan menekan Habel. Apakah itu? Abele tidak berkutik sama sekali. Sebagai Raja Minyak Dunia, dia belum pernah mengalami bahaya hidup mati, jadi dia tidak terintimidasi oleh perkataan Derek. Sebaliknya, dia melangkah maju ke arah Derek dengan ekspresi yang kejam. Dia menatap Derek dan berkata-kata demi kata, kalau begitu haruskah aku menyingkirkanmu sebelum mereka melakukannya? Kamu bisa mencobanya. Derek berkata dengan wajah dingin, aku tidak akan rugi jika Raja Minyak Dunia dimakamkan bersamaku. Oh, aku berbicara tentang dua, jangan bertengkar saat ini. Pada saat ini, Woods yang terinjak di tanah, dengan tergesa-gesa berkata, kalian semua tahu bahwa bentuk saat ini seimbang. Tidak ada yang bisa meminta bantuan. Tidak ada yang berani bertindak gegabah. Daripada menyerang secara lisan di sini, sebaiknya kita berdiskusi dengan kita. Apa yang harus dilakukan? Oke. Masalah ini mudah diselesaikan. Anda masuk ke kediaman saya tanpa izin. Saya meminta Anda untuk segera keluar dari saya. Bisa dengan tegas berteriak dengan wajah cemberut, evakuasi kalian semua dan juga orang-orang di luar. Dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk menyelesaikan akun dengan Derek dan Woods, dan bahwa mereka harus dikirim secepat mungkin. Mudah bagi kita untuk pergi. Derek berkata, mengamati pintu yang tertutup di samping, dan berkata dengan dingin, kalau begitu mari kita cari ruangan ini, kalau tidak aku tidak akan pernah pergi. Entah kau bunuh aku, atau ikuti aku. Bagaimanapun, saya punya waktu. Derek tampaknya telah memutuskan untuk mencari, bagaimanapun, setelah 10 menit, semua orang dalam penyergapannya akan bergegas masuk, dan Abler tidak akan berani bertindak gegabah. Able tidak bisa membantu tetapi mengubah wajahnya ketika dia mendengar ini. Dia tahu bahwa itu membutuhkan waktu seperti itu dan itu sangat tidak menguntungkan bagi mereka, tetapi jika dia membunuh Derek secara spontan, konsekuensinya hanya akan lebih serius. Pada saat ini, tiba-tiba ponsel Abel berdering. Abel segera mengeluarkan ponselnya dan melihat-lihat. Setelah melihat nomor pemanggil di telepon, ekspresi wajahnya tiba-tiba mereda, dan dia tersenyum tipis, lalu dia mengangkat telepon dan berkata dengan sinis, Tuan Brown, Anda akhirnya menjawab panggilan saya. Saya pikir Anda menghapus nomor ponsel saya. Saya menelepon Anda dan Anda baru saja menutup telepon. Brown yang menelepon sekarang adalah orang yang dibuat Abel sekarang. Oh, Tuan Abler, saya benar-benar minta maaf, saya sangat menyesal. Brown berkata dengan nada sangat menyesal di ujung telepon yang lain, saya pergi ke kamar mandi untuk mandi setelah bangun tadi. Saya tidak tahu bahwa anak saya yang nakal mengambil telepon saya dan bermain-main dengannya, tetapi saya tidak sengaja menyinggung perasaan Anda. Jangan pergi ke hatimu. Sungguh luar biasa. Dengan begitu banyak kenalan terkemuka dan terpandang di ponsel Anda masih membiarkan putra Anda bermain-main dengan ponsel Anda dengan santai. Abler tidak mempercayai omong kosong Brown, dan mengambil kesempatan itu untuk menggodanya dengan dingin. Sepertinya Tuan Brown tidak menganggap serius orang-orang ini di ponselmu. Di mana, Tuan Abler, kata-kata Anda telah menghancurkan saya. Si coklat di sisi berlawanan langsung berkeringat di dahinya, dan bergegas kemampu untuk tidak membuat kesalahan. Oke, Tuan Brown, silakan, mengapa Anda menelepon saya? Abler berkata dengan dingin, bertanya dengan penuh arti. Haha,
Tuan Abler, saya dengar dari orang-orang di bawah bahwa Anda menghentikan semua proyek minyak yang bekerja sama dengan kami. Brown bertanya dengan tulus dan rendah hati di ujung telepon, mungkinkah ada yang salah dalam proses kerja sama? Tuan Abler tidak puas. Jika ada masalah, katakan saja, saya akan menyelesaikannya untuk Anda. Memberi tahu Anda. Abel mendengus dingin dan berkata, sudah kubilang, kamu harus menelepon. Sudah 40 menit sejak teleponku lewat. Kamu baru saja meneleponku. Brown di ujung telepon yang lain merasa malu ketika mendengar suara itu, dan terus meminta maaf, kali ini salah saya minta maaf, saya benar-benar minta maaf, saya mohon kepada Tuan Abler untuk memaafkan saya atas kesalahan ini. Tuan Brown, ini tidak bisa diselesaikan dengan permintaan maaf. Abel berkata, memandang Derek di sisi berlawanan dengan dingin, dan berkata dengan suara yang dalam waktu singkat lebih dari 40 menit ini, saya hampir dibunuh oleh pejabat AS Anda. Hah? Apa yang terjadi? Brown di ujung telepon terkejut. Dia tidak tahu apakah dia mengetahuinya atau bertindak dengan sengaja. Dia bertanya dengan marah, Tuan Abler, apa yang terjadi? Saya akan mengirim seseorang ke sini. Tanya dia sendiri. Saat dia berbicara, Abel menghampiri Derek dan meletakkan telepon di tangan Derek. Derek tidak berani bergerak gegabah, hingga tangan Kui Mulang sedikit kendor, lalu ia menempelkan ponsel di telinganya dan melaporkan identitasnya. Saya tidak tahu apa yang Brown katakan di ujung telepon, wajah Derek berubah beberapa kali, dan kemudian dia menjawab dengan suara yang dalam, ya, Pak, saya mengerti, saya akan memimpin seseorang untuk mundur. Setelah berbicara, Derek mengembalikan telepon ke Abel lagi, tetapi Abel tidak menjawab panggilan tersebut, dan dengan sengaja menutup telepon. Bagi orang Amerika berpangkat tinggi ini, mereka seharusnya tidak memberikan wajah yang baik. Hanya ketika minat mereka tersentuh, mereka akan menundukkan kepala dan menjadi lembut. Derek memandang Abler dengan wajah cemberut, dan kemudian berbisik agak enggan, Tuan Abler, maaf, kali ini saya sembrono. Saya minta maaf kepada Anda, dan saya akan membawa orang-orang saya pergi. Tuan Derek, tampaknya saya, Raja Minyak, tidak berguna seperti yang Anda katakan. Abel mencibir dan berkata dengan ringan. Berbicara, Abler memberi isyarat kepada Kui Timberwolves dan memberi isyarat kepada Kui Timberwolves untuk melepaskan Derek dan Woods agar mereka berdua bisa pergi dengan cepat. Dia tahu bahwa sejak Brown berbicara, Derek dan yang lainnya sama sekali tidak akan berani untuk tidak menurut. Kui Woodwolf merilis Derek and Woods. Woods buru-buru bangkit dari tanah dan menyentuh kepalanya yang diinjak dan kotor dengan tangannya. Wajahnya penuh amarah, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Derek menyeka darah dari lehernya, menoleh dan melirik Kui Woodwolf, dan berkata dengan dingin, skill bagus. Baru pada saat itulah dia bisa melihat dengan jelas penampakan orang yang menggendongnya. Saat dia memasuki pintu barusan, dia bahkan tidak memperhatikan Kui Mulang sebagai pengawal kecil. Namun, setelah melihat raut Kui Mulang, ekspresi Derek tiba-tiba berubah, dan dia bertanya dengan wajah tenang, kamu dari Yanxia?